Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya redup dari layar komputer, Melody duduk dengan tubuh lunglai. Tangannya mengepal, bibirnya bergetar, dan matanya menatap kosong ke arah rekaman video yang baru saja ia terima. Dalam video itu, terlihat jelas Hardy, pria yang selama ini ia percayai, memeluk seorang wanita lain, bukan sekadar teman, melainkan sahabat terdekatnya sendiri, Liana. "Kau pikir Melody akan mengetahuinya?" tanya Liana dalam rekaman itu, suaranya terdengar licik. Hardy tertawa kecil. "Tidak akan. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku hanya perlu pura-pura mencintainya sampai proyek ini selesai. Setelah itu, dia bisa pergi ke neraka." Dada Melody sesak. Jantungnya berdetak cepat, sementara kepalanya dipenuhi amarah yang tak bisa ia bendung. Selama bertahun-tahun, ia telah mendukung Hardy, mempercayainya, dan bahkan berkorban demi kebahagiaan mereka. Namun, pada akhirnya, cinta yang ia perjuangkan ternyata hanya kebohongan belaka. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dendam yang membara. Di masa depan, dunia telah berubah jauh lebih maju. Teknologi berkembang pesat, membuat banyak hal yang dulunya mustahil kini menjadi mungkin. Salah satunya adalah teknologi perjalanan waktu, sebuah eksperimen yang masih dianggap ilegal karena dampaknya yang bisa mengubah sejarah. Melody, yang bekerja sebagai seorang ahli teknologi di perusahaan terbesar di kota, memiliki akses terhadap proyek-proyek rahasia. Di ruang bawah tanah laboratorium tempatnya bekerja, ia pernah mendengar desas-desus tentang mesin waktu yang sedang dikembangkan secara diam-diam oleh sekelompok ilmuwan. Tak seorang pun diizinkan menggunakannya, apalagi untuk kepentingan pribadi. Namun, bagi Melody, larangan itu bukanlah halangan. Ia memiliki misi yang lebih penting daripada aturan apapun. Ia harus kembali ke masa lalu dan menghancurkan Hardy sebelum pria itu bisa menghancurkannya. Setelah berhari-hari mengumpulkan informasi, akhirnya Melody menemukan laboratorium rahasia di gedung penelitian utama. Ia mengenakan baju hitam ketat dan membawa sebuah perangkat yang ia rancang sendiri untuk meretas sistem keamanan. Dengan hati-hati, ia menyusup ke dalam gedung pada tengah malam, saat kebanyakan karyawan sudah pulang. Lorong-lorong laboratorium terasa dingin dan sunyi. Kamera keamanan terpasang di setiap sudut, tetapi Melody telah mempersiapkan segalanya. Dengan keterampilannya dalam teknologi, ia berhasil mematikan sistem pemantauan selama beberapa menit, cukup waktu baginya untuk mencapai ruangan utama mesin waktu. Di hadapannya, berdiri sebuah mesin raksasa berbentuk kapsul transparan. Cahaya biru berpendar dari dalamnya, menandakan bahwa mesin itu dalam kondisi aktif. Jantung Melody berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Tanpa ragu, ia memasukkan koordinat waktu yang ia inginkan, tahun 2020, sebelum ia mulai jatuh cinta pada Hardy. Jika ia bisa kembali ke titik itu, ia bisa mengubah segalanya. Melody menarik napas dalam, lalu menekan tombol aktivasi. Dalam hitungan detik, dunia di sekitarnya berubah. Cahaya terang menyilaukan matanya, tubuhnya terasa melayang, dan suara berdengung memenuhi telinganya. Ketika cahaya itu meredup, Melody merasakan angin sejuk menyentuh kulitnya. Ia membuka matanya perlahan dan menyadari bahwa ia kini berada di sebuah taman kota yang familiar, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu di masa lalu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat ke bawah dan mendapati tubuhnya yang lebih muda, lebih segar, dan tanpa beban dari luka pengkhianatan yang baru saja ia alami. Tahun 2020, bisiknya, ia telah berhasil kembali ke masa lalu. Namun, ini barulah permulaan. Melody memiliki satu tujuan, mendekati Hardy sekali lagi, tetapi kali ini untuk menghancurkannya sebelum ia sempat menghancurkan dirinya. Melody berdiri di tengah taman kota yang dulu sering ia kunjungi, merasakan angin sejuk yang membelai wajahnya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa semua ini terasa terlalu nyata.
Suara burung berkicau, anak-anak berlari-lari di sekitar taman, dan aroma khas hujan yang baru reda memenuhi udara. Aku benar-benar kembali ke tahun 2020, pikirnya. Disinilah semuanya bermula. Ini adalah titik di mana ia pertama kali bertemu Hardy, pria yang kelak akan menghancurkannya. Tapi kali ini, ia yang akan menjadi penghancur. Ia meremas jemarinya. Dendam itu masih membara di dadanya. Namun, ada satu hal yang perlu ia pastikan sebelum melangkah lebih jauh. Apakah ia benar-benar kembali ke masa lalu atau hanya terjebak dalam ilusi mesin waktu itu? Dengan langkah mantap, ia berjalan ke pusat kota, mencari sebuah kedai kopi kecil yang dulu sering ia datangi. Jika memang ini adalah tahun 2020, maka pemilik kedai itu seharusnya masih mengenalinya. Sesampainya di sana, ia melihat seorang pria tua dengan celemek khasnya sedang meracik kopi di balik meja kasir. Melody menelan ludah. Dengan hati-hati, ia mendekat dan berdeham. "Pak Rudi," panggilnya. Pria tua itu menoleh dan tersenyum ramah. "Melody, sudah lama tak mampir ke sini. Biasanya kamu pesan espresso tanpa gula, kan?" Jantung Melody hampir berhenti. Ini nyata. Ia benar-benar kembali ke masa lalu. Setelah memastikan bahwa ia benar-benar ada di tahun 2020, Melody mulai merancang rencananya dengan cermat. Ia tahu bahwa dalam beberapa minggu ke depan, ia akan bertemu dengan Hardy untuk pertama kalinya. Di kehidupan aslinya, Hardy mendekatinya terlebih dahulu, berpura-pura menjadi pria yang baik dan penuh perhatian, sampai akhirnya ia jatuh cinta. Tapi kali ini, Melody akan mengubah strategi. Ia yang akan mendekati Hardy lebih dulu. Dengan begitu, ia bisa lebih cepat masuk ke dalam kehidupannya dan mulai menghancurkannya dari dalam. Hari itu, Melody datang ke sebuah seminar bisnis yang ia ingat sebagai tempat pertama kali ia bertemu Hardy. Seperti dugaannya, di barisan depan ruangan, seorang pria dengan jas abu-abu duduk dengan ekspresi percaya diri. Hardy yang masih muda, masih berambisi, dan belum tahu apa yang akan menimpanya. Melody menatapnya dari kejauhan. Perasaan aneh menyeruak di dadanya. Dulu, ketika pertama kali melihat Hardy, ia merasa tertarik. Ada sesuatu dalam sikapnya yang karismatik, cara bicaranya yang meyakinkan, dan senyum manis yang membuatnya jatuh cinta. Tapi sekarang, yang ia lihat hanyalah seorang pria yang penuh kebohongan. Ia menguatkan hatinya. Jangan terpancing nostalgia, Melody. Ingat tujuanmu. Ia berjalan mendekati Hardy dengan penuh percaya diri. Ketika seminar selesai, ia pura-pura tersenyum dan membuka obrolan. "Hardy, kan?" tanyanya dengan suara ramah. Hardy menoleh dan tersenyum. "Iya. Kamu siapa?" "Aku Melody. Aku dengar kamu baru saja memenangkan proyek besar di kampus." "Itu mengesankan," katanya, memberi pujian yang sengaja dibuat agar Hardy lebih terbuka padanya. Seperti yang ia duga, Hardy langsung tergiur oleh sanjungan. "Aku tidak sehebat itu," katanya, meskipun raut wajahnya menunjukkan sebaliknya. "Tapi kalau kamu tertarik, aku bisa menceritakannya sambil minum kopi." Melody tersenyum. Bingo. Skenario mulai berjalan sesuai rencananya. Dalam beberapa minggu, Melody dengan cepat masuk ke dalam kehidupan Hardy. Ia berpura-pura jatuh cinta, berpura-pura tertarik pada mimpinya, berpura-pura menjadi wanita yang naif dan polos, persis seperti dirinya di masa lalu. Ia tahu bahwa Hardy senang merasa superior, jadi ia selalu menunjukkan ketertarikan pada ide-ide bisnisnya, memujinya di saat yang tepat, dan menciptakan ilusi bahwa ia adalah wanita yang bisa ia kendalikan. Tapi, diam-diam, Melody sedang merencanakan kejatuhannya. Langkah pertama, memperkenalkan Hardy pada keserakahan lebih awal. Ia tahu bahwa salah satu kelemahan terbesar Hardy adalah ambisinya yang tak terkendali. Di masa depan, ia mengkhianati Melody karena ingin mendapatkan proyek bisnis besar dan lebih banyak kekayaan. Jadi, kali ini, Melody akan membuatnya terjerumus ke dalam perangkap itu lebih cepat. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama di restoran mewah, Melody berpura-pura memiliki kenalan investor kaya yang tertarik pada bisnis Hardy. "Aku bisa memperkenalkanmu pada seseorang yang bisa membantumu berkembang lebih cepat," katanya sambil tersenyum. Hardy menatapnya dengan antusias. "Serius? Siapa orangnya?" Melody tersenyum licik dalam hati.
Dia sudah terpancing. Melody mengatur pertemuan palsu dengan seorang investor. Sebenarnya, orang itu adalah agen investigasi yang ia bayar untuk menyamar. Ia ingin Hardy tergoda untuk melakukan sesuatu yang ilegal demi uang cepat. Di pertemuan itu, investor palsu itu menawarkan kesepakatan bisnis ilegal, di mana Hardy bisa mendapatkan keuntungan besar, tetapi dengan risiko tinggi. Melody duduk di sampingnya, berpura-pura ragu. "Kamu yakin ingin mengambil kesempatan ini, Hardy?" tanyanya, memancingnya untuk menunjukkan sisi serakahnya lebih awal. Hardy merenung sejenak, lalu berkata, "Jika ini bisa membawaku ke puncak lebih cepat, kenapa tidak?" Jawaban itu membuat Melody yakin. Inilah Hardy yang sebenarnya, pria yang siap mengorbankan siapapun demi ambisinya. Rencana Melody berjalan sempurna. Hardy mulai masuk ke dalam jebakan yang ia buat. Ia tergoda oleh kekayaan, mengambil keputusan buruk, dan semakin menunjukkan wajah aslinya. Namun, semakin dalam Melody masuk ke dalam permainan ini, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga, perasaan campur aduk. Dendamnya masih ada. Tapi terkadang, saat mereka tertawa bersama atau saat Hardy menatapnya dengan tatapan penuh cinta, walaupun ia tahu itu palsu, ia merasakan rasa sakit yang aneh. Di satu sisi, ia ingin menghancurkan Hardy, tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang bertanya, apakah aku benar-benar ingin ini berakhir dengan kehancuran? Melody mulai menghadapi dilema besar. Apakah ia harus terus melanjutkan balas dendamnya? Ataukah ada cara lain untuk mengubah masa depan tanpa menghancurkan segalanya? Hardy duduk di kursi kulit hitam di kantornya yang baru. Wajahnya berseri-seri, penuh dengan kemenangan. Ia baru saja menerima kontrak kerjasama dari investor asing, sebuah proyek besar yang bisa melipat gandakan kekayaannya dalam waktu singkat. Melody, yang berdiri di sisi ruangan, hanya tersenyum samar. "Ini kesempatan emas, Melody," kata Hardy, menatapnya dengan mata berbinar. "Akhirnya, aku bisa mencapai puncak lebih cepat dari yang pernah kubayangkan." Melody tahu bahwa kontrak itu bukan sekadar peluang bisnis biasa. Ia sendiri yang telah mengatur semuanya. Kontrak itu berisi jebakan mematikan. Jika Hardy menandatanganinya, dalam beberapa bulan ke depan, ia akan terlibat dalam skandal besar. Kontrak itu ilegal, melibatkan pencucian uang, dan ketika waktunya tiba, polisi akan menangkapnya. Semua yang ia bangun akan runtuh dalam sekejap. Inilah momen yang telah Melody tunggu-tunggu. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merancang kehancuran Hardy. Ia telah membuatnya terlena, menggiringnya ke dalam jebakan satu demi satu. Sekarang, hanya dengan satu tanda tangan, Hardy akan kehilangan segalanya. Namun, kenapa hatinya terasa berat? Malam itu, Melody duduk sendirian di apartemennya, menatap langit-langit dengan pikiran kacau. Ia harusnya merasa puas. Ia harusnya menikmati kemenangan ini. Namun, bayangan tentang Hardy terus menghantuinya. Ia ingat saat pertama kali bertemu pria itu, senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta, tatapan hangat yang dulu membuatnya merasa dihargai. Ia ingat saat Hardy mengusap rambutnya dengan lembut setiap kali ia bercerita tentang mimpinya. "Jangan khawatir, Melody. Aku akan selalu ada di sisimu," kata Hardy di masa lalu. Apakah itu semua hanya kebohongan? Di satu sisi, ia tahu bahwa Hardy adalah pengkhianat. Di masa depan, pria itu akan menghancurkannya tanpa rasa bersalah. Namun, di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang bertanya, apakah dia akan tetap menjadi pria yang sama jika aku mengubah jalannya sejak awal? Apakah mungkin Hardy hanya menjadi pria kejam karena keadaan? Apakah mungkin ada kesempatan untuk mengubah masa depan, tanpa harus menghancurkannya? Melody meremas kepalanya. Dendamnya mulai terguncang. Keesokan harinya, Melody datang ke kantor Hardy untuk memastikan jebakan terakhirnya berjalan dengan sempurna. Namun, saat ia masuk ke ruangan Hardy, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di sana, duduk di hadapan Hardy, adalah Liana, sahabatnya sendiri di masa depan, wanita yang dulu berselingkuh dengan Hardy dan menghancurkan hidupnya. Dada Melody terasa sesak. Tidak mungkin. "Liana?" Suaranya hampir bergetar. Liana tersenyum sinis. "Hai, Melody. Lama tidak bertemu." Melody menatap Hardy dengan penuh kebingungan.
Apa yang dia lakukan di sini? Hardy menyandarkan tubuhnya ke kursi, ekspresinya dingin. Dia partner bisnis baruku. Dunia Melody seakan runtuh dalam sekejap. Liana dan Hardy sudah mulai menjalin hubungan? Lebih cepat dari seharusnya? Tidak mungkin. Ini tidak sesuai dengan masa depan yang ia ingat. Seharusnya mereka baru mulai berselingkuh beberapa tahun lagi. Tapi sekarang, semua berubah lebih cepat. Jangan kaget, Melody, kata Liana, menyilangkan tangan di dadanya. Aku sudah lama memperhatikan bagaimana kamu menempel pada Hardy. Aku hanya ingin memberitahumu, dia bukan milikmu. Melody merasa darahnya mendidih. Dendamnya kembali membara. Malam itu, Melody berdiri di tepi balkon apartemennya, menatap ke bawah dengan tatapan kosong. Ia telah mengubah jalannya sejarah, tetapi bukan seperti yang ia inginkan. Ia datang ke masa lalu untuk menghancurkan Hardy, tetapi kini Liana yang lebih dulu menusuknya dari belakang. Namun, ada satu hal yang masih bisa ia lakukan. Ia masih bisa menekan tombol terakhir, membocorkan semua dokumen ilegal yang telah Hardy tanda tangani, memastikan bahwa pria itu ditangkap dan kehilangan segalanya. Ia mengambil ponselnya, membuka folder rahasia yang ia siapkan. Jika ia mengirimkan file itu ke media, dalam hitungan jam, nama Hardy akan hancur selamanya. Jari Melody melayang di atas tombol, kirim. Namun, di saat terakhir, ia teringat sesuatu. Hardy pernah mencintainya. Meskipun mungkin hanya sekejap, tapi cinta itu pernah ada. Ia menutup matanya. Jika ia melanjutkan balas dendam ini, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal. Dengan napas berat, ia menghapus semua bukti itu. Ia memilih untuk melepaskan. Kembali ke masa depan. Beberapa hari kemudian, Melody kembali ke tempat di mana ia pertama kali melakukan perjalanan waktu. Mesin itu masih berdiri di sana, menunggu untuk membawanya pulang ke masa depan. Ia menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, ia juga telah belajar sesuatu yang jauh lebih penting. Dendam tidak selalu membawa kebahagiaan. Ia menekan tombol aktivasi, dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya memudar. Tahun 2040, takdir yang berbeda. Ketika Melody membuka matanya, ia berada di laboratorium yang sama seperti sebelumnya. Namun, sesuatu terasa berbeda. Ia keluar dari gedung, berjalan ke arah jalan raya, dan melihat papan iklan besar di salah satu gedung. Di sana, terpampang wajah Hardy, tetapi kali ini, bukan sebagai pengusaha sukses. Ia adalah seorang dermawan. Terima kasih kepada Hardy Pratama Foundation yang telah membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan. Demikian tulisan di bawah fotonya. Melody terpaku. Ia telah mengubah masa depan. Hardy tidak menjadi pria serakah seperti yang ia ingat. Ia tidak menghancurkan hidupnya. Ia memilih jalan yang berbeda. Dengan langkah ringan, Melody berjalan pergi. Ia akhirnya memahami, balas dendam bukanlah jawaban. Memaafkan dan melepaskan adalah cara terbaik untuk benar-benar menang. Melody berdiri di tengah trotoar kota, matanya terpaku pada layar raksasa yang menampilkan wajah Hardy dengan senyum ramah. Bukan Hardy yang ia kenal. Bukan pria serakah yang menghancurkan hidupnya. Bukan pria yang mengkhianatinya demi ambisi dan kekuasaan. Di masa depan yang baru ini, Hardy adalah seorang dermawan. Tangannya mengepal. Perasaan asing menyelinap di dadanya. Apakah ini benar-benar terjadi? Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun menyimpan kebencian. Ia kembali ke masa lalu dengan satu tujuan, membalas dendam. Namun sekarang, pria yang ia benci tidak lagi ada. Siapa yang harus ia salahkan sekarang? Melody melangkah tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang terasa familiar tetapi juga asing. Ia memperhatikan setiap detail, mencari tanda-tanda lain bahwa masa depan telah berubah. Dan benar saja, ia mulai melihat perbedaan-perbedaan kecil yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Ia melewati kedai kopi favoritnya, tetapi pemiliknya bukan lagi Pak Rudi yang dulu ia kenal. Sekarang, seorang wanita muda yang tidak dikenalnya berdiri di balik kasir, tersenyum ramah kepada pelanggan. Di sudut lain jalan, sebuah gedung perusahaan besar yang dulu milik Hardy kini berubah menjadi pusat amal. Banyak yang berubah.
Dan itu semua karena keputusannya untuk tidak membalas dendam. Melody menarik napas dalam dan menguatkan hatinya. Jika masa depan telah berubah, maka kehidupannya pun pasti ikut berubah. Ia harus mencari tahu seperti apa dirinya di dunia yang baru ini. Ia membuka ponselnya, yang untungnya tetap ada di genggamannya meskipun ia baru saja kembali dari masa lalu, dan mencari namanya sendiri di internet. Jantungnya berdebar kencang ketika sebuah artikel muncul di layar. Melody Anindita, penulis bestseller yang menginspirasi banyak wanita untuk bangkit dari luka masa lalu. Melody terkejut. Ia membaca artikel itu dengan penuh rasa tidak percaya. Di dunia ini, ia bukan wanita yang hancur oleh pengkhianatan Hardy. Ia bukan wanita yang kehilangan segalanya dan terjebak dalam kegelapan. Ia adalah wanita yang sukses. Ia telah menulis buku tentang perjalanannya, tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari rasa sakit dan menemukan arti baru dalam hidup. Apakah ini benar-benar dirinya? Ia menelusuri lebih jauh dan menemukan akun media sosialnya. Ribuan pengikut, unggahan tentang seminar motivasi, potret dirinya dengan senyum yang begitu berbeda. Bukan senyum seseorang yang menyimpan dendam. Bukan senyum seseorang yang hancur oleh masa lalu. Senyum seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Pertemuan yang tak terduga. Saat Melody masih mencerna semua ini, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Hardy, Mel, ada waktu untuk bertemu? Aku ingin mendiskusikan proyek sosial baru kita. Dunia Melody terasa berhenti sejenak. Hardy, menghubunginya? Bukan sebagai kekasih. Bukan sebagai musuh. Tapi sebagai partner? Tangannya bergetar saat membalas pesan itu. Tentu. Di mana kita bisa bertemu? Beberapa menit kemudian, Hardy mengirim lokasi sebuah kafe yang tampak mewah. Melody menarik napas panjang. Ia harus bertemu dengannya. Kafe itu terletak di pusat kota, dengan nuansa modern dan elegan. Saat Melody masuk, ia langsung melihat Hardy duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi tenang. Bukan Hardy yang ia kenal di kehidupan sebelumnya. Dulu, Hardy selalu terlihat terburu-buru, penuh dengan ambisi yang menyala-nyala di matanya. Tapi pria yang duduk di depannya sekarang, tampak damai. Melody. Hardy tersenyum saat melihatnya. Ia berdiri dan memberikan pelukan singkat, sesuatu yang tak pernah dilakukan Hardy di masa lalu. Terima kasih sudah datang, katanya dengan tulus. Melody duduk di hadapannya, masih mencoba memproses semuanya. Aku ingin membahas proyek beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, kata Hardy. Aku tahu kamu peduli dengan pendidikan, dan aku ingin kita bekerja sama. Melody menatapnya lekat-lekat. Dulu, Hardy tidak pernah peduli pada hal seperti ini. Ia hanya peduli pada uang dan kekuasaan. Tapi sekarang, aku senang kamu berubah, ujar Melody akhirnya. Hardy tersenyum kecil. Aku juga. Ia tidak tahu bahwa Melody telah kembali ke masa lalu dan mengubah segalanya. Dan Melody tidak berniat memberitahunya. Setelah pertemuan itu, Melody berjalan sendirian di taman kota. Ia melihat anak-anak bermain, pasangan kekasih tertawa, dan langit yang begitu cerah. Ia menyadari sesuatu. Dendam tidak pernah membawa kebahagiaan. Jika ia tetap pada rencana awalnya dan menghancurkan Hardy, mungkin dunia ini tidak akan pernah ada. Mungkin ia tidak akan pernah menjadi wanita yang kuat seperti sekarang. Mungkin, ia akan tetap terjebak dalam masa lalu yang tidak akan pernah bisa ia ubah. Tapi sekarang, ia telah melepaskannya. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Melody merasa bebas. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Hardy, Melody mulai menerima kenyataan bahwa kehidupannya kini telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi wanita yang patah hati. Ia adalah seseorang yang telah menemukan makna baru dalam hidupnya. Suatu sore, ia duduk di balkon apartemennya, memandang matahari terbenam dengan secangkir teh di tangan. Ia mengambil ponselnya dan mulai mengetik di blog pribadinya. Kadang-kadang, kita berpikir bahwa membalas dendam adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka. Tapi sebenarnya, cara terbaik untuk benar-benar sembuh adalah dengan melepaskan. Ia tersenyum kecil. Ia telah belajar sesuatu yang berharga dari semua ini. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita selalu bisa mengubah cara kita melihatnya.
Dengan pikiran yang damai, Melody menutup matanya dan menikmati hembusan angin sore. Dendam itu telah pergi. Dan hidupnya baru saja dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.